belajar ke beberapa candi kayak Candi Sukuh, Candi Ceto, Candi Borobudur, kita memahami seksualitas Nusantara itu seperti apa. Sebenarnya bahaya laten kekerasan seksual di pesantren itu adalah hasil riset kita di pesantren kepada alumni-alumni pesantren ini yang kuantitatif tentang kalau yang jadi kesolehan seseorang itu kadang-kadang dilihat dari dia berjilbab. Kalau orang nggak berjilbab dianggap tidak solehah, gitu. Lalu kemudian bahwa kita lahir itu dari rahim perempuan. Jadi ketika kamu melakukan kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan, berarti kamu telah melukai ibumu. Iya, betul. Ingat, itu karena anak perempuan itu nggak paham laki-laki itu kayak gimana. Yang laki-laki itu nggak paham perempuan itu sebagai yang kita sebagai perempuan itu bingung. Jadinya kan uring-uringan marah gitu. Yang laki-laki itu juga bingung ngadepin perempuan kalau lagi PMS, kan nggak pernah ngalamin menstruasi. Betul. Nah, itu yang tidak pernah diajarkan dari kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami, teman-teman Paham Perempuan. Kali ini Paham Perempuan ingin melakukan serawung podcast kembali, yang mana kali ini sudah bersama dengan salah satu lembaga bernama Ummah Ramah. Dan saya sudah bersama dengan narasumbernya, yang mana memang beliau merupakan salah satu tokoh penting, yang mana pendiri dari Ummah Ramah itu sendiri. Assalamualaikum Mbak Asi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu untuk serawung podcast bersama kami di Paham Perempuan. Sama-sama. Sebelumnya saya memberikan pengantar terlebih dahulu ya Mbak ya, agar teman-teman tahu. Baik, teman-teman, Ummah Ramah merupakan salah satu lembaga yang mana diinisiasikan dari impian pasangan Mbak Asih Widiawati MPDI dan Bapak Abdul Rosyidi ya, yang mana telah bekerja dan menulis tentang isu-isu kesehatan reproduksi lebih dari 1 dekade dan mengimpikan membangun gerakan dalam kesadaran hak seksual dan kesehatan reproduksi Indonesia. Jadi lebih ke Mbak, kesehatan reproduksi perempuan ya, hak seksualitas ya, terutama tentang penghapusan kekerasan seksual gitu. Iya, baik. Nah, barangkali teman-teman masih ada yang merasa asing dengan lembaga ini, jadi mari kita sharingkan dan obrolkan di podcast ini. Nah, Mbak Asih, langsung aja nih biar teman-teman tahu apa sih Ummah Ramah dan apa saja program-programnya yang dilakukan sampai saat ini. Silahkan. Terima kasih Ulia, terima kasih teman-teman Paham Perempuan sudah mengajak saya mewakili Ummah Ramah kayak gitu. Jadi Ummah Ramah itu bergerak, berdiri atas dasar kesadaran ya, berangkat dari kesadaran diri akan realitas banyaknya anak-anak perempuan dan juga teman disabilitas yang mengalami kekerasan seksual gitu. Sebenarnya itu cukup lama dan kesadaran ini sebenarnya berangkat dari diri saya sendiri, bukan dari orang lain, tentang bagaimana saya memahami tubuh saya sendiri, bagaimana saya mengenal tubuh dan memahami tentang beberapa hal yang membuat saya insecure dan merasa takut, cemas dan lain sebagainya, terutama pengalaman-pengalaman seksualitas itu gitu. Dan di Ummah Ramah itu kami sebenarnya bergerak kurang lebih ada tiga hal yang kami lakukan. Ada program diseminasi, ada penelitian dan publikasi. Jadi akar yang paling utama yang dilakukan oleh teman-teman Ummah Ramah sebenarnya berangkat dari riset tentang kekerasan seksual dan juga diseminasi. Diseminasi itu adalah salah satunya dengan keluyuran atau belusukan, karena saya orangnya suka keluyuran gitu, suka belusukan ke beberapa komunitas dan komunitas seperti kampus, pesantren dan juga komunitas lainnya untuk memberikan sedikit pengetahuan tentang kebertubuhan ya, atau dalam diksi pengetahuan itu disebut dengan seksualitas gitu. Dan riset itu adalah akar dari hal-hal apa yang sebenarnya menjadi akar kekerasan seksual gitu. Kenapa kekerasan seksual tidak pernah terjadi? Lalu bagaimana kemudian orang-orang yang mengalami ini itu harus seperti apa sehingga dia bisa
mulai belajar untuk mengurai, menerima diri sehingga dia bisa mampu untuk melanjutkan hidup. Dan yang terakhir itu publikasi itu macam-macam, ada medsos, ada website, ada juga podcast, TikTok, dan terutama website tulisan-tulisan. Jadi tulisan-tulisan itu berangkat dari pengalaman-pengalaman teman-teman tentang seksualitas atau juga keresahan-keresahan lain yang coba teman-teman tuliskan sebagai bahan edukasi lebih luas ke masyarakat. Dan kami mungkin ya ada satu hal yang kita highlight di program Umar Ramah itu adalah Sekolah Sudamala. Di Sekolah Sudamala itu adalah sekolah bagaimana teman-teman diajarkan tentang mulai memahami tentang kebertubuhan atau apa itu seksualitas gitu tuh. Karena tidak mungkin orang akan mengerti tentang kekerasan seksual kalau dia tidak memahami tentang yang tubuh gitu tuh, yang seksualitas itu apa sih gitu tuh. Sehingga ada banyak miskom tentang kekerasan seksual, bahkan mereka tidak tahu bahwa dirinya ternyata selama ini pernah mengalami kekerasan seksual hingga ada dampak-dampak trauma yang di usia dewasa dia baru ketemu, oh ternyata kenapa saya begitu ketakutan, begitu cemas ketika harus berhadapan dengan laki-laki, ternyata adalah salah satunya adalah bahwa dia pernah mengalami kekerasan seksual. Makanya penting, dan itu salah satu hal yang, dan di Sekolah Sudamala itu menjadi proses bagaimana teman-teman mulai perlahan mengurai dan memahami diri dan menemukan kesadaran baru, nilai baru dari pengalaman-pengalaman luka-luka di masa lalunya, sehingga dia bisa bangkit dan melanjutkan hidup dan menjadi rumah buat dirinya sendiri gitu. Jadi awal mulanya memang Umar Ramah dimulai dari keresahan diri juga ya Mbak ya. Oke. Itu yang paling penting sih. Iya. Dimulai dari diri kita sendiri. Nah teman-teman, menariknya lagi Umar Ramah ini sejak tahun 2019 sampai sekarang ya Mbak ya. Umar Ramah bermitra dengan Napisef yang mana yayasan ini merupakan yayasan nirlaba dengan dukungan awal dan berkelanjutan. Napisef itu apa? Napisef itu National Organization of ASEAN and Pacific Island Ending Sexual Violence. Gimana ceritanya tuh Mbak bisa bermitra dengan mereka? Ya, jadi Umar Ramah itu merupakan mitra dari Napisef gitu tuh. Awal mula kami kemudian bertemu dengan Napisef itu sebenarnya 2014 yang lalu. Saya lewat teman saya di organisasi Institut Pelangi Perempuan, waktu itu Kamel, kami ada program bersama tentang digital security bagi aktivis. Itu salah satu fasilitatornya adalah Ibu Nina Yusuf, salah satu pendiri Napisef ini. Aku bertemu dan Bu Nina Yusuf, aku bertemu awal, lalu kemudian kami cukup lama lost kontak. Nah 2016 itu baru kemudian berkomunikasi lagi gitu tuh. Waktu itu ketika anak saya sedang sakit gitu tuh. Nah itu tuh saya terus bergerak. Dulu saya di satu komunitas, lalu kemudian saya memilih tidak terus bergabung di komunitas itu, tapi saya terus bergerak gitu tuh. Nah pergerakan itu kemudian diikuti Ibu Nina Yusuf itu. Ternyata saya yakin bahwa mata dunia itu tidak buta ketika kemudian kita konsisten dengan apa yang menjadi mimpi, dengan keresahan tentang realitas, salah satunya tentang bagaimana membangun ruang aman, membangun pendidikan kepada banyak orang tentang apa itu seksualitas, bagaimana mengenali, memahami kekerasan seksual agar ini tidak lagi terjadi. Itu terus saya lakukan dan biasanya saya suka upload gitu. Nah kemudian Ibu Nina Yusuf itu mengundang saya gitu tuh, memberikan saya hibah untuk, suaranya mungkin agak dikeraskan, memberikan saya hibah untuk terus bergerak gitu tuh. Untuk terus bergerak, dan itulah kemudian awal pertama kali, dan 2019 sampai sekarang gitu tuh, beliau lewat lembaganya Napisef itu membiayai Umar Ramah Umar Ramah dalam pergerakan ini gitu tuh. Kami menamainya ini bukan sekedar
sekedar program atau apapun, tapi ini menjadi gerakan. Jadi segala teman-teman atau yang pernah bersentuhan dengan Uma Rama itu kami berharap bahwa ini adalah bagian gerakan kita semua, karena isu kekerasan seksual itu bukan menjadi satu isu wah ini bisa dilakukan oleh salah satu lembaga atau negara, enggak, ini adalah gerakan kita semua, karena itu terjadi di mana-mana, sehingga semakin banyak orang yang melakukan gerakan ini pun juga sama gitu. Bedanya di Uma Rama itu kita selalu bilang bahwa memahami kekerasan seksual itu harus dimulai dari diri kita sendiri, dan ruang aman dan nyaman bagi orang-orang yang mengalami kekerasan seksual adalah komunitas, karena mereka pada akhirnya akan balik ke komunitas. Tapi yang harus kita sadarkan dulu adalah teman-teman ini dan juga komunitasnya juga diedukasi juga secara belahan tentang pemahaman seksualitas. Jadi sampai hari ini Uma Rama masih bermitra sama Napi Safe gitu tuh, karena itu gitu tuh, karena media sosial sebenarnya, karena apa yang saya lakukan kadang sesekali saya upload, dan yakinlah ketika teman-teman mungkin ya apa namanya lembaganya paham perempuan terus bergerak juga gitu tuh, bahwa apa yang kita lakukan kerja-kerja kemanusiaan itu gitu tuh, ketika kita yakin dengan apa yang menjadi misi jiwa kita, kalau bahasa saya misi jiwa gitu tuh, itu tuh pada akhirnya kita akan mendapatkan berkah, dan berkahnya tidak harus materi gitu tuh. Jadi keberkahan, ketenangan, kebahagiaan ketika kita bisa berbagi apapun gitu tuh, itu sesuatu yang tidak bisa dimaterikan gitu tuh. Itu bagi saya gitu, kenapa kemudian saya bilang bahwa kalau hari ini Uma Rama bermitra sama Napi Safe dan dapat berkah, dan kalaupun misalnya tidak lagi ya tidak apa-apa, karena itu bukan berangkat karena ada yang mensupport atau enggak gitu tuh, tapi support itu sendiri adalah kesehatan kita. Kalau kita sehat ya kita pasti bisa melakukan hal-hal yang menjadi keresahan sekecil apapun semampunya. Jadi teman-teman paham perempuan jangan takut, terus bergerak dengan cara kalian. Iya, itu yang paling penting gitu. Iya Mbak ya. Menjadi otentik itu jarang, dan saya senang aja gitu tuh teman-teman paham perempuan, orang-orang muda yang ternyata punya kegelisahan dan melakukan gerakan tentang pencegahan kekerasan seksual, memberikan pemahaman dengan cara kalian gitu. Tidak harus sama gitu tuh, tapi dengan cara apapun itu bisa dilakukan oleh siapapun. Iya Mbak. Terima kasih Mbak supportnya. Baik teman-teman, di sini tadi beberapa program atau kegiatan yang disebutkan oleh Mbak Asi dari Uma Rama ada beberapa ya. Yang pertama penelitian, diseminasi, dan publikasi. Nah, diseminasi itu dia kegiatannya tadi ya Mbak ya, yang sekolah sudah mala. Iya, salah satunya sekolah sudah mala ini yang kemudian dilakukan lewat seleksi gitu tuh. Jadi pesertanya itu mendaftar membuat kisah kecil tentang apa itu kekerasan seksual, aku dan kekerasan seksual kayak gitu. Nah, itu yang biasanya kita lakukan. Lalu kemudian di diseminasi ini biasanya kita yang lainnya itu keluyuran. Keluyuran itu kita mendiskusikan apa itu kekerasan seksual, memahami kekerasan seksual lewat buku hitamnya Uma Rama. Kebetulan saya juga bawa bukunya. Jadi buku hitam ini tentang pemahaman kita tentang kenapa sih kekerasan seksual itu tidak pernah selesai-selesai. Sebenarnya akarnya tuh apa gitu tuh. Lalu bagaimana kemudian realitasnya gitu tuh. Lalu bagaimana kemudian orang untuk bisa melanjutkan hidup. Nah, di buku hitam ini kami memahami itu, kami melakukan diskusi, melakukan review permenungan selama kurang lebih 4 tahun. Jadi ini baru setelah 4 tahun kita mempelajari, mendiskusikan, mendialektikan gitu tuh. Juga belajar ke beberapa candi kayak Candi Sukuh, Candi Ceto, Candi Borobudur. Kita memahami seksualitas Nusantara itu seperti apa. Sebenarnya masyarakat Nusantara itu mungkin dulu istilahnya tidak seksualitas ya, karena diksi pengetahuan seksualitas itu ada di pengetahuan. Kalau di Nusantara itu mungkin belajar tentang tubuh, tentang relasi, tentang relasi berumah tangga, berperilaku dan lain sebagainya. Itu sebenarnya digariskan di banyak relief-relief candi kayak Candi Ceto, Candi Sukuh,
di Borobudur juga ada, itu dengan gamblang dan biasa-biasa aja, tidak tabu gitu tuh. Lalu kemudian sejak kapan kemudian kalau kita ngomongin tentang relasi, tentang tubuh kita itu menjadi tabu, itu kan kemudian kami belajar. Nah, terus bagaimana bagi orang-orang yang mengalami kekerasan seksual untuk melanjutkan hidup, untuk merilis trauma dia, gitu juga kami belajar satu dengan yang lain. Di sini kemudian lewat buku ini biasanya saya keluyuran besukan ke beberapa komunitas, salah satunya di kampus-kampus yang sudah tahun kemarin itu saya di kampus UNU dan IAIN mendiskusikan ini bagaimana membangun ruang-ruang aman dan nyaman yang kecil dari teman-teman mahasiswa. Itu biasanya saya duduk di emperan, di pinggir jalan, di taman-taman untuk kemudian mengajak teman-teman muda mereka untuk paham, memahami lebih dalam, bukan hanya yang luar gitu tuh, dan bukan juga apalan gitu tuh. Pengetahuan atau pemahaman tentang seksualitas, kekerasan seksual itu bukan seksualitas adalah apa enggak, tapi bagaimana memahami diri. Itu yang di buku hitam ini kita biasanya nyebutnya buku hitam. Buku hitam. Dan ada lagi juga buku yang hasil risetnya kita itu bahaya laten kekerasan seksual di pesantren. Itu adalah hasil riset kita di pesantren kepada alumni-alumni pesantren ini yang kuantitatif tentang apa sih yang mereka pahami tentang kekerasan seksual. Biasanya siapa aja pelakunya, terus mereka tahu apa enggak, pernah dengar apa enggak, dan itu cukup mencengangkan. Dan kemudian ini yang menjadi pijakan kita ketika kita misalnya ke pesantren kemana, oh ternyata ini loh yang dibutuhkan teman-teman. Mereka tidak dapat pengetahuan ini, dan jadi bukan oh ini programnya Umarama, enggak gitu. Jadi kita melakukan itu dari riset. Ketika dari riset lalu kemudian oh ini ya ternyata di akar rumput tuh kayak begini, realitasnya tuh kayak begini, maka saya bisa apa gitu tuh. Dan bukan yang sebisanya Umarama. Itu sih salah satunya yang keluyuran, terus pelatihan biasanya juga gitu, baik ada yang meminta gitu, ada juga kayak kita kerjasama dengan pesantren Aisyah Kempek ya, itu kita melakukan pelatihan bagi pengasuh pengurus-pengurusnya, baik di laki-laki maupun perempuan biasa, karena bagi kami isu tentang pencegahan kekerasan seksual atau juga memahami seksualitas itu bukan isunya perempuan ya, ini yang harus dipahami bersama. Ini adalah isu kemanusiaan, isu manusia, dan ini bisa laki-laki bisa perempuan, jadi semuanya gitu tuh. Jadi kalau yang diuyuk cekahnya perempuan, sedangkan pelakunya tidak pernah atau laki-laki tidak pernah diberikan pemahaman, pengetahuan, ini tidak akan pernah selesai. Makanya kemudian kami di Umarama ada 2 tim, ada tim perempuan dan juga tim laki-laki. Yang laki-laki agar juga, karena yang memahami laki-laki kan laki-laki, kita yang perempuan, saya termasuk saya juga belajar tentang laki-laki itu kayak gimana sih biasanya, yang kemudian ada diskusi keprakbat maskulinitas agar kami juga paham. Yang di laki-laki seperti apa asumsi terhadap perempuan, begitupun saya perempuan, yang laki-laki apa sih asumsi laki-laki terhadap perempuan. Yang ini kadang-kadang jadi miskom, ya kan? Ini yang kemudian kami ingin mengajak terus. Nah kemudian juga ke sekolah-sekolah, ke kampus itu biasanya ada yang meminta kerjasama atau meminta menjadi narasumber ya. Kami selagi kami diberi kesehatan, insya Allah juga teman-teman Umarama sebagai satu gerakan kami insya Allah akan mau dan bekerja sama ya, gitu sih. Itu yang dideseminasi gitu, kurang lebih kayak gitulah. Kerja-kerja kecil. Sangat menarik ya teman-teman di Umarama ini, dan sudah diobrolkan tadi di bagian publikasi. Umarama ini memiliki 5 ya Mbak yang sudah diterbitkan. Ya, 5 buku. Ada Jilbab Aurat, itu Jilbab Aurat ini yang jadi fenomenal dan bestseller gitu. Jadi publikasi juga, di publikasi itu kita ada Umarama Store. Kita jadi sebagai fundraising, kita jualan buku teman-teman. Jadi buku-buku yang kita produksi itu kita jual sebagai fundraising dari Umarama gitu tuh. Ada Jilbab Aurat ini bestseller, ini juga bagian dari seksualitas yang orang seringkali memperdebatkan gitu tuh, berjilbab atau tidak berjilbab. Kalau yang jadi kesolehan seseorang itu kadang-kadang dilihat dari dia berjilbab, kalau orang nggak berjilbab dianggap tidak solehah gitu tuh. Lalu kemudian aurat dan lain sebagainya, padahal
ini cukup cukup menjadi banyak perdebatan, dan di buku Jilbab Aurat inilah teman-teman akan mendapatkan pengetahuan baru yang lebih terbuka, lebih manusiawi, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai rahmatan lil alamin yang itu menjadi prinsip di Islam. Lalu ada bahaya laten kekerasan seksual yang itu hasil risetnya Umar Ramah, itu juga kami jual karena itu juga ada beberapa ontologi tulisan refleksi dari teman-teman tim Umar Ramah. Terus ada juga ini buku permenungan, dan ini tidak diperjualbelikan. Kalau teman-teman paham perempuan mau juga nanti bisa kami kasih untuk bahan diskusi, dan mungkin teman-teman yang nonton atau lihat YouTube-nya Paham Perempuan, silakan kalau mau bisa DM di IG-nya Umar Ramah gitu tuh. Nanti bisa kami distribusikan. Lalu ada buku mozaik. Buku mozaiknya Buya Husain Muhammad, Jilbab Aurat juga buku karyanya Buya Husain Muhammad dan suami saya Abdul Rosidi gitu. Itu, dan nanti yang ketiga itu ada satu lagi hasil penelitian Umar Ramah tentang masih lanjutan dari kekerasan seksual yang kualitatif. Kalau yang bahaya laten yang awal itu kuantitatif. Yang di 2022 itu kualitatif. Insya Allah Februari ini akan terbit, dan mungkin juga bisa teman-teman dapatkan atau nanti akan kita launching lah, kira-kira itu. Sangat progres sekali ya Mbak ya, Umar Ramah ini. Nah teman-teman juga bisa melihat media sosialnya, website Umar Ramah sudah ada, Instagram, Facebook, di follow ya teman-teman Paham Perempuan. dan ada Spotify-nya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nge-follow Spotify-nya ya Mbak ya? Bisa nge-follow Spotify-nya. Itu obrolannya isu-isu terkini juga. Iya, di Spotify, di YouTube-nya Umar Ramah itu merespon isu-isu kekerasan seksual yang terkini, juga tentang bagaimana kemudian apa aja sih yang bisa kita lakukan. Sebenarnya saling mengedukasi sih, kita merespon persoalan-persoalan seputar kekerasan seksual gitu, dan kurang lebih begitulah. Kalau yang mageran bisa pakai Spotify gitu. Udah harus datang ya. Udah harus datang. Bisa di IG-nya Umar Ramah juga banyak, di websitenya kalau mau baca-baca yang lebih dalam tentang analisa tentang kenapa kekerasan seksual terjadi, apa itu seksualitas, baik dalam konteks Nusantara, karena kami memahami, kami tinggal di Indonesia, lalu kemudian kami paham betul Indonesia itu punya sejarah, punya nilai-nilai peninggalan leluhur tentang seksualitas. Kalau hari ini itu jauh lebih sangat terbuka gitu tuh. Jadi itu yang ingin kami cari, nilai-nilai baik apa yang kemudian sebenarnya leluhur kita sudah punya. Gitu. Iya ya Mbak. Lalu kemudian mungkin karena kolonialisme gitu, kemudian itu lenyap gitu tuh. Ada banyak faktor, ada budaya kolonialisme gitu, yang kemudian membungkam dan meminggirkan nilai-nilai moderatnya Indonesia tentang memandang kebertubuhan atau seksualitas itu sendiri. Jadi kami sebagai generasi muda merasa penting bahwa belajar tentang pengetahuan dari Barat pun kami tidak lupa untuk juga menggali pengetahuan dari dalam negeri kita sendiri. Karena banyak tadi. Iya, sehingga kita tidak pernah melupakan sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah. Oke teman-teman, di sini tujuan utama dari Umar Ramah itu adalah mendengarkan dan mengutamakan ya Mbak, kepemimpinan atau suara individu yang pernah mengalami kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual dalam mengembangkan analisis, strategi kerja, dan membangun masyarakat yang aman. Nah teman-teman, menariknya lagi, teman-teman Paham Perempuan di sini sudah sedikit mengulik ya Mbak ya, karena di website Umar Ramah kan sudah ada gitu. Di sini sedikit ingin saya bacakan teman-teman visi misi dari Umar Ramah itu sendiri, karena benar kata Mbak Asi bahwasanya ngobrolin kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang kebanyakan korbannya adalah perempuan, itu bukan hanya persoalan perempuan saja, tapi menjadi persoalan kemanusiaan dan tanggung jawab kita semua untuk terus mengulik persoalan itu agar ya meminimalisir lah Mbak ya. Betul banget, karena ini aku mau mengingatkan juga kepada teman-teman yang nonton Paham Perempuan itu, bahwa ketika misalnya kemudian ada perempuan yang kemudian mengalami kekerasan seksual atau ada laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan, pernah nggak coba dia diingat bahwa kita lahir itu dari rahim perempuan.
Jadi ketika kamu melakukan kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan, berarti kamu telah melukai ibumu. Iya, betul. Ingat, itu yang harus bawa. Dari perempuan itu lahirlah peradaban. Jadi coba deh dipikirkan ulang gitu tuh untuk ketika melakukan itu gitu tuh. Ketika kita melakukan itu gitu. Saya ingin mengingatkan saja tidak dalam rangka menggurui. Jadi bahwa ada hal-hal yang perlu kita refleksikan untuk sehingga teman-teman mungkin yang melakukan ini gitu tuh sadar atau tidak sadar gitu tuh, aku nggak tahu, nggak sadar mungkin karena ada faktor trauma dan lain sebagainya, sadar mungkin karena tadi ada privilege, mitos maskulinitas, laki-laki lebih kuat, laki-laki menjadi pemimpin. Ini yang menjadi PR buat kita semua ke depan untuk terus dibongkar bahwa semua manusia punya privilege yang sama di hadapan Tuhan. Betul. Hanya yang membedakan adalah dia berbuat baik atau tidak. Jadi kalau kita melakukan kekerasan, itu berarti tandanya kita bukan manusia baik. Iya. Itu aja sih. Bukan manusia baik. Oke, boleh ya Mbak ya aku bacain visi misinya. Nah teman-teman, di sini visi misi Ummah Rahmah. Yang pertama, visinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang bebas dari kekerasan, adil, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan misinya adalah mengakhiri kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual, dan penelitian tentang kekerasan seksual meliputi akar penyebab dan dampaknya pada individu dan komunitas melalui lensa budaya dan keyakinan atau agama setempat. Lalu menemani individu yang pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang rentang kehidupan ya Mbak ya. Jadi kita dimulai dari gerakan akar rumput tidak masalah ya Mbak ya. Ya betul banget. Tidak itu yang masalah, paling penting sebenarnya. Karena kita hidup itu di atas bumi, bukan di atas langit. Jadi segala sesuatu yang kita pahami itu kalau kata Gus Dur itu membumikan, dibumikan. Segala pengetahuan yang kita dapat dari manapun kita belajar pengetahuan itu harus kita bumikan. Jadi begitu pun dengan kata-kata, dengan redaksi atau apapun, ketika kita sampai pada masyarakat, komunitas, itu harus kita bumikan. Jangan di langit aja, nanti jadinya ngawang-ngawang, nggak membumi, nggak menjiwai, nggak napak. Oke, kira-kira begitulah. Iya. Teman-teman, karena Mbak Asi ini latar belakangnya adalah jurusan biologi. Dan ini Mbak, aku mau nanya nih, seberapa penting sih sebenarnya sex education diberikan kepada anak-anak yang masih di bawah umur menurut Mbak Asi? Menurutku ini sangat penting ya gitu, memberikan pendidikan atau pengetahuan atau juga pemahaman tentang seksualitas. Jadi mungkin katanya tidak seksualitas, jadi sesuai dengan usianya gitu, tetapi obrolan-obrolannya harus dimulai dari sejak mereka mulai paham gitu tuh, mulai usia mungkin 1 tahun udah mereka, ketika anak-anak kecil sebenarnya mereka sudah bilang nggak mau gitu tuh. Itu udah sangat bagus. Jadi biarkan mereka merespon kata nggak mau ketika dia tidak mau, ya berarti itu udah bagus. Itu mulai diajarkan kalau dari anak-anak itu dari kecil, ketika mereka dipegang di bagian apa itu dikasih tahu. Jangan dianggap anak-anak yang usia 1 tahun yang sudah mulai belajar ngomong, belajar mengenal, mereka sangat kritis. Usia 1 sampai 5 tahun itu sangat kritis. Kenapa disebut golden age gitu? Itu karena disitulah mereka akan merekam semuanya. Ketika mereka diajarkan oleh orang tuanya tentang sesuatu, tentang tubuhnya, ini loh deh, kalau kamu ada orang yang mau pegang bagian tubuhmu ini nggak mau ya, kalau ada apa-apa. Jadi diajarkan untuk terbuka, komunikasi antara orang tua yang terbuka tentang hal-hal misalnya tentang berelasi, berteman gitu tuh. Terus meminta maaf ketika ada orang melakukan kekerasan, coba diajarkan gitu. Kalau dipukul sakit jangan mukul ya deh gitu tuh. Terus bagaimana? Nah itu diajarkan. Yang seksualitas juga sama. Ketika misalnya mereka sudah mulai TK, itu juga mereka diajarkan untuk bercerita. Jadi ruang aman dan nyaman itu dimulai dari keluarga sebenarnya. Ini penting banget, sex education itu dari hal-hal yang kecil gitu, memberikan pengetahuan tentang tubuhnya, tentang berelasi gitu tuh. Terus mereka diajarkan untuk mandiri gitu tuh, tidak takut gitu tuh, tidak takut bercerita, tidak takut untuk bilang tidak mau gitu tuh. Itu penting dari kecil. Ketika sudah mulai usia menjelang balik, itu mereka juga sudah diajarkan. Nanti kalau adik sudah
mimpi atau nanti diceritakan dari kecil nanti Ade tuh akan ketemu masa begini-begini ya gitu tuh. Jangan takut ya kalau yang laki-laki kalau mimpi gimana, itu diajarkan tentang kebersihannya, itu kan soal kesehatan reproduksi karena bagian dari organ reproduksi, tentang tubuh kan. Kesehatan reproduksi kan bagian dari seksualitas. Terus bagaimana nanti kalau kamu nanti ada rasa suka, kan manusiawi. Nanti tuh kamu punya rasa suka loh terhadap lawan jenis, itu manusiawi gitu tuh. Gak apa-apa, yang gak boleh tuh begini, itu diceritakan aja. Terus nanti kalau cintamu ditolak, kalau kamu suka itu nanti kamu bakal merasa sakit, itu juga diceritakan gitu. Jadi diajarkan bagaimana berelasi. Berelasi itu bukan soal senang aja. Yang gak enaknya itu diceritakan nanti, itu pas masa-masa remaja, bagaimana mereka menghadapi itu gitu tuh. Karena anak perempuan itu nggak paham laki-laki itu kayak gimana. Yang laki-laki itu nggak paham perempuan itu sebagai orang tua itu harus diceritakan. Yang laki-laki juga ceritakan, karena apa? Kadang-kadang ada banyak laki-laki yang nggak paham bagaimana berelasi dengan pasangannya. Perempuan pun kadang nggak paham sebenarnya laki-laki itu kayak gimana sih, maunya apa sih. Kalau diajak ngomong kok diem aja gitu tuh. Nah laki-laki tuh kadang-kadang ada fase-fase begitu yang kita sebagai perempuan itu bingung, jadinya kan uring-uringan marah gitu. Yang laki-laki itu juga bingung ngadepin perempuan kalau lagi PMS, kan nggak pernah ngalamin menstruasi. Nah itu yang tidak pernah diajarkan dari kecil tentang patriarka. Patriarka itu ada di laki-laki, ada di perempuan gitu tuh, ya kan? Karena dikonstruksi secara budaya gitu tuh, belum konstruksi agama, relasi kuasa, privilege laki-laki, nah macam-macam. Nah itu penting banget sehingga tadi mengurangi soal mental health. Ya kan, masa-masa remaja, masa-masa pubertas ini rentan banget orang-orang mengalami mental health. Banyak sekali teman-teman muda yang mengakhiri hidupnya karena persoalan mental health. Dia bingung mau bercerita sama siapa. Ini persoalan seksualitas yang dianggap bahwa enggak, ini bukan bagian dari seksual. Enggak, seksualitas tentang semua kehidupan yang ada di dunia ini gitu. Bahkan soal ekonomi. Perempuan coba kalau kita lihat loker kerjaan harus tinggi, ya kan? Belum menikah, ya kan? Berpenampilan menarik itu seksualitas. Dengan usia sekian. Usia sekian, bayangin. Coba yang udah menikah, terus kemudian dia bercerai, mana? Ya kan? Iya betul. Gak punya ruang kerjaan dong, gitu. Itu jadi sebegitu pentingnya karena menyangkut. Jadi keterkaitan dengan yang lain itu semua berkaitan, Berkesinambungan semua. Iya, dari kecil mulai diajarkan, dikenalkan tentang tubuhnya, tentang relasi, tentang hubungan dengan yang lainnya, itu dimulai dari kecil. Begitu sangat penting. Teman-teman, banyak sekali PR-nya terkait isu sosial ya Mbak, dan seksualitas itu bukan hanya seks dan gender ataupun malah membahas terkait apa namanya Mbak, melakukan hubungan seksual, bukan, tapi seksualitas adalah bagaimana obrolan-obrolan yang memang ada di kehidupan kita. Iya, kehidupan sehari-hari. Iya, kehidupan sehari-hari. Apalagi sex education ya Mbak ya, terkait obrolan-obrolan yang dirasa tabu oleh masyarakat saat ini, itu harus diajarkan kepada anak-anak kita. Karena ingat teman-teman, yang menjadi korban ataupun pelaku itu tidak bisa direncanakan ya Mbak ya. Tidak bisa direncanakan. Barangkali nih sekarang info-info atau berita yang beredar terkait korban atau pelaku yang kita pikir kayaknya nggak bakal nih jadi korban atau pelaku gitu Mbak. Tapi hari ini realitanya korban dan pelaku dari kekerasan seksual, pelecehan seksual itu di bawah umur, anak-anak ya Mbak ya. Terakhir itu dari berita di yang anak umur SD, TK. anak TK ya. Iya, anak umur TK. Jadi nggak bisa kita rencanain. Semuanya memang harus secara terbuka, obrolan-obrolan. Katanya kalau ibu itu menjadi madrasatul ula ya. Iya. Kita orang tua sebenarnya si orang tua. Iya. Kata Mbak kan benar tadi, perempuan itu adalah munculnya peradaban. Dari perempuan lahirlah peradaban. Betul. Sebenarnya. Jadi banyak banget nih PR kita yang harus tetap digencarkan. Ngobrolin terkait perempuan, kekerasan seksual, nggak ada habisnya. Pelecehan seksual tuh nggak ada habisnya, dan bukan hanya tanggung jawab perempuan saja. Isu-isu perempuan malah harus didatangkan laki-laki. Mungkin closing statement Mbak. Iya, silahkan. Kalau bagi saya, bagi teman-teman paham perempuan semuanya gitu, teman-teman yang melihat bahwa jangan berhenti bergerak gitu, terus bergerak, bahwa belajar atau memahami
kebertubuhan atau memahami diri kita sendiri, itu yang disebut dengan seksualitas. Jadi seksualitas bukan mengajarkan atau berbicara tentang hubungan seksual, bukan, tapi kita memahami tentang diri kita sendiri, bagaimana kita berelasi, bagaimana menjadi manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu apa saja? Satu, tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan diskriminasi, tidak meminggirkan orang lain gitu tuh. Jadi ini menjadi PR bersama. Semoga gitu tuh teman-teman semua, teman-teman paham perempuan terus bergerak memberikan pengetahuan, memberikan virus-virus baik terhadap banyak teman-teman muda lainnya, bahwa ruang aman dan aman kita semua itu ada di komunitas, dan pahami bahwa ruang aman yang paling nyaman adalah diri kita sendiri. Maka mari belajar untuk memahami diri kita sendiri dan menerima diri kita sendiri sepenuh hati, tanpa kata tapi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Asy atas waktu yang diberikan. Mungkin kita salam perempuan berdaya dulu Mbak. Salam perempuan berdaya dari kami Paham Perempuan dan Umar Ramah. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.